Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami selaku anggota-anggota dari kelompok 4 mata kuliah kalkulus akan mempresentasikan materi terkait fungsi dan limit. Next, pengertian fungsi. Jadi, fungsi adalah aturan yang memasangkan setiap elemen dari himpunan domain tepat satu elemen di himpunan kodomain. Jadi, fungsi adalah aturan yang menghubungkan setiap elemen dari domain ke tempat satu elemen di kodomain. Artinya, setiap input memiliki satu output yang pasti, membentuk hubungan yang teratur dan konsisten antar dua himpunan. Baik, selanjutnya adapun kegunaan dari fungsi yang akan dipaparkan oleh rekan Muhammad Izzat. Baik, selanjutnya ada kegunaan fungsi. Kegunaan fungsi di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, memodelkan fenomena nyata, seperti fisika, ekonomi, dan biologi. Yang kedua, kegunaan fungsi untuk menjadi dasar dalam kalkulus, seperti turunan dan integral. Yang ketiga, kegunaan fungsi untuk alat analisis hubungan antara variabel dan yang lainnya. Baik, next. Baik, selanjutnya ada limit fungsi mendekati nol. Limit fungsi mendekati nol adalah nilai yang dihampiri oleh suatu fungsi ketika variabelnya mendekati nol. Dalam beberapa kasus, substitusi langsung nilai ke dalam fungsi akan menghasilkan bentuk tak tentu, misalnya nol dibagi dengan nol, sehingga diperlukan metode lain untuk menyelesaikannya. Metode selain substitusi yaitu pemfaktoran dan mengalihkan dengan akar sekawan. Oke, saya akan memberikan contoh pengerjaan eh, limit fungsi mendekati nol dalam tiga bentuk. Yang pertama itu dalam bentuk substitusi langsung. Contohnya seperti ini. Yaitu limit x mendekati nol untuk fungsinya x kurang 6 per x tambah 2. Ini kita substitusikan langsung x mendekati nolnya menjadi 0 - 6 per eh, menjadi per 0 tambah 2 sama dengan -6 per 2. Dioperasikan menjadi sama dengan -3. Dan untuk bentuk selanjutnya yaitu pemfaktoran. Seperti ini. Kita contohkan limit x mendekati 0 ngebentuk x kuadrat tambah 4x per 2x sama dengan limit x mendekati 0. Nah, yang pertama itu kita faktorkan dulu dari segi pembilangnya yang ini. Dengan cara x-nya dikeluarkan menjadi bentuk x buka kurung x kurang 4 tutup kurung diper dengan 2x. Nah, karena di pembilang dan penyebut ini terdapat variabel yang sama yaitu x, maka kita langsung coret saja. Jadi tersisa x kurang
4 per 2. Nah, setelah ini kita langsung substitusikan saja X menjadi 0. Jadi 0 kurang 4 itu sama dengan min 4 dan per 2. Dioperasikan dibagi menjadi min 2. Nah, selanjutnya yang itu bentuk ketiga. Bentuk ketiganya itu mengalihkan dengan akar sekawan. Contohnya seperti kita ambil itu limit X mendekati 0 dalam bentuk fungsi 2X kuadrat kurang 5X diper dengan 3 kurang akar 9 tambah X. Nah, maksud dari mengalihkan dengan akar sekawan itu, bagian dari penyebutnya yang ini, kita jadikan kali di sebelahnya. Contohnya seperti ini. Jadi dikali dengan 3 tambah akar 9 tambah X. Di bawah juga sama. Nah, kenapa ini beda yang bagian sini tambah sementara ini kurang? Ini supaya bisa dioperasikan. Jadi butuh pembeda. Nah, setelah itu kita langsung saja operasikan dengan metode perkalian bulan sabit itu seperti ini. Maka didapat hasilnya itu 2X kuadrat dikalikan 3 sama dengan 6X kuadrat. Dan 2X kuadrat dikalikan akar 9 tambah X menjadi 2X kuadrat akar 9 tambah X. Setelah itu kita kalikan lagi min 5X dikali 3 sama dengan min 15X. Dikalikan lagi min 5X dikali dengan akar 9 tambah X. Jadi min 5X akar 9 tambah X. Nah, untuk bagian penyebutnya itu yang bagian bawah ini, karena kedua angka di sebelah sisi itu sama, jadi yang dioperasikan itu yang posisinya sama juga. Misalnya 3 dengan 3 itu menjadi 9 dan eh, akar 9 minus akar 9X dikalikan dengan plus akar 9X. Menjadi karena minus ketemu plus dikali, jadinya minus. Dan karena akarnya ini dikali, maka akarnya hilang dan berubah menjadi tanda kurung. Jadi kurang 9 tambah X. Setelah melakukan operasi ini, kita lanjut lagi, yaitu dengan cara memfaktorkan bagian X dari pembilang ini. Yaitu X-nya dihilangkan menjadi bentuk X dalam kurung 6X kuadrat. Bukan kuadrat, salah. Dalam kurung 6X tambah 2X akar 9 tambah X dikurang 15 kurang lagi 5 akar 9 tambah X diper 9 kurang, karena ini langsung saja kita masukkan 9 kali minus kali 9 itu 9 dan minus kali X plus sama dengan X minus. Nah, karena ada lagi yang sama pada bagian penyebut dan pembilangnya, jadi langsung saja dicoret lagi. Jadi di sini tersisa minusnya, maka diubah menjadi
sisa minusnya, dan 9 kurang 9 itu sama dengan 0. Dan kita lanjut lagi untuk setelah dioperasikan, jadi yang tersisa itu cuma bagian dari pembilang ini. Karena yang tersisa dari pembilang ini, maka langsung saja kita substitusikan X mendekati 0 menjadi 6X tambah 2X akar 9 tambah X kurang 15X kurang 5 akar 9 tambah X. Nah, X-nya itu diubah jadi 0. Jadi 6 kali 0 itu habis. 2X-nya diubah juga jadi 0. 2 kali 0 juga habis. Dan 0 kali akar 9X juga habis. Yang tersisa itu cuman, eh, salah, X-nya. X dan 15 ini maksudnya sudah hilang dari bracket. 15 kurang 5. Jadi yang tersisa itu tinggal minus dalam kurung. Ini minus dari hasil yang tadi. Bagian ini. Minus dalam kurung minus 15 kurang 5 akar 9 tambah X. Nah, karena disubstitusikan tadi seperti yang dibilang, maka X-nya berubah jadi 0. Langsung saja dioperasikan. Ini kan negatif dua-duanya bagian ini dan ini, maka berubah jadi positif 15. Dan ini juga kali ini jadi positif. Jadi 15 tambah 5 kali akar 9 itu sama dengan 3. Kita lanjut lagi di bagian sininya. 5. Jadi kita operasikan dulu bagian ini. 15 kali 3 itu 30. Jadi 15 tambah 30 sama dengan 45. Inilah hasil dari eh, metode mengalihkan dengan akar sekawan. Ya. Baik, Tunggu jadi dan itulah tadi. nanggalin laptop coach. Ah, Nah, yang tadi Alfred, next. dilanjutkan oleh saudara Hafiz. Silakan dilanjut membaca bagian Baik, itulah tadi selanjutnya. contoh soal yang sudah dijelaskan oleh saudara Alfat dalam ngelek, Cok. Dalam menyelesaikan limit fungsi mendekati nol, penting untuk terlebih dahulu mencoba substitusi langsung. Jika menghasilkan bentuk tertentu seperti nol dibagi nol, maka diperlukan metode lain seperti pemfaktoran atau mengalihkan dengan akar sekawan untuk menyederhanakan fungsi dan menemukan nilai limitnya. Setiap metode memiliki kondisi penggunaan yang spesifik tergantung pada bentuk fungsi limit yang diberikan. Nah, selanjutnya itu fungsi mendekati konstanta. Nah, limit suatu fungsi yang mendekati konstanta atau limit fungsi konstan adalah nilai konstanta itu sendiri. Artinya, tidak peduli seberapa dekat nilai variabel X menuju nilai tersebut, hasil fungsi akan tetap konstanta yang sama. Next.
bisa di next Tunggu nilai. ke fungsi sifat jenis-jenis. Tunggu dia nge guys, maaf. Oke, oke. Mau trik pencet. Nah, Yang ini selanjutnya itu sifat-sifat dari fungsi mendekati nilai konstanta. Yang pertama yaitu limit dari sebuah konstanta di mana x mendekati sebuah nilai. Maka hasilnya merupakan konstanta itu sendiri. Yang kedua yaitu limit di mana x mendekati nilai c, limit dari x itu bernilai konstanta yang didekati oleh nilai x tersebut. Yang ketiga merupakan limit dari suatu fungsi yang dikalikan dengan sebuah konstanta, yang dimana x mendekati sebuah nilai. Eh, Pengerjaan dari poin 3 ini bisa dilaksanakan dengan atau bisa diurai menjadi kita kita mengerjakan limit dari sebuah fungsi tersebut kemudian dikalikan dengan konstanta tersebut. Yang keempat merupakan eh, limit dari sebuah fungsi fx dan gx, yang dimana sebuah nilai x mendekati sebuah konstanta. Pengerjaan ini poin 4 dan 5 sebenarnya sama, bisa diuraikan, dikerjakan satu-satu. Bagian fx-nya terlebih dahulu dan gx-nya kemudian hasilnya akan ditambahkan atau dikurangkan. Selanjutnya itu limit dari nilai x mendekati sebuah konstanta yang dimana fx dikali gx ataupun fx dibagi gx. Nah, pengerjaan dari kedua poin ini dilaksanakan atau dikerjakan dengan secara terpisah. Mulai dari fx dulu dan dilanjutkan dengan GX, dan hasil dari kedua fungsi tersebut dikalikan atau dibagikan. Nah, yang kedelapan yaitu limit dari fungsi yang dipangkatkan. Pengerjaannya itu kita mengerjakan limit dari suatu fungsi tersebut, kemudian hasilnya kita pangkatkan. Dan yang terakhir yaitu limit di mana sebuah fungsi diakarkan pangkat sebanyak n. Pengerjaannya itu kita mengerjakan limit tersebut dulu dari fungsi tersebut, kemudian kita baru mengakarkan hasil dari limit dari fungsi tersebut. Next. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal yang nomor satu itu eh, bisa kita lihat di sini bentuknya itu x kuadrat dikurang x bagi x ketika x-nya itu mendekati nol. Kalau kita masukkan langsung x sama dengan nol, maka hasilnya itu nol dibagi nol. Ini bentuknya tak tentu, maka kita harus sederhanakan dulu. Jadi pembilangnya x kuadrat kurang x bisa kita faktorkan jadi eh, seperti ini. Jadi pecahannya berubah jadi x kali x kurang 1 dibagi x. Maka faktor x bisa dicoret dengan penyebut. Kita coret x sehingga tinggal x kurang 1. Eh, Selanjutnya tinggal di substitusi x sama dengan nol. Hasilnya nol dikurang x sama dengan min 1. Lanjut eh, nomor 2.
Sabar. Lanjut nomor 2 itu eh, bentuknya x kuadrat kurang 1 dibagi x tambah 1. Kita coba substitusi langsung x sama dengan 0. Pembilangnya menjadi 0 kuadrat dikurang 1 dibagi 0 tambah 1 sama dengan min 1. Next. Oke, nomor selanjutnya itu eh, bentuk limitnya adalah x kurang 27 dibagi akar pangkat 3 dari x kurang 3 saat x mendekati 27. Kalau kita masukkan langsung x sama dengan 27, pembilangnya 0 dan penyebutnya juga 0. Itu artinya pembentuknya tak tentu. Untuk menyelesaikannya kita bisa lakukan substitusi. Misalkan t sama dengan misalkan t-nya itu sama dengan akar pangkat 3 dari x, maka x-nya itu t pangkat 3. Kalau x mendekati 27 berarti t-nya mendekati 3. Soalnya berubah menjadi begini. Soalnya limitnya akan berubah menjadi begini. Nah, ini bisa kita faktorkan dengan rumus selisih kubik. Yang ini. Jadi, dia akan menjadi seperti ini. Nah, setelah dipakai rumus selisih kubik tadi, maka hasilnya tinggal t kuadrat tambah 3t sama tambah 9. Next. Nah, setelah itu kita tinggal substitusi saja langsung. T-nya itu sama dengan 3. Maka hasilnya itu 9 tambah 9 tambah 9 sama dengan 27. Jadi limit dari fungsi ini adalah 27. Oke, next. Fungsi limit mendekati tak hingga. Limit saat x mendekati tak terhingga, artinya kita melihat perilaku fungsi saat nilai x makin besar dinyatakan limit f per x, f x, x sama dengan f x mendekati tak terhingga. Bisa dilihat di sini hasil limit bisa menjadi bilangan tetap, bil, bil, tak terhingga, dalam kurung tak terhingga atau negatif tak terhingga dan tidak ada atau divergen. Next. Next. Ya, seperti contoh soal di atas, yaitu tentukan limit x mendekati tak hingga dari akar 2. X tambah 1 dikurangi dengan akar x tambah 3. Jadi langsung saja kita ke bagian akhirnya, yaitu x dibagi x hasilnya adalah 1. Kemudian dikurangi 2 per x dibagi 2x dibagi dengan x kuadrat.
maka menjadi XL. 1 sisanya adalah X. Akar 2 dibagi dengan X ditambah dengan 1 per X kuadrat. Kemudian ini ditambah akar X dibagi dengan X kuadrat. Maka X, XL adalah X1 per X kemudian ditambah dengan 3 per X kuadrat. Setelah itu baru kita substitusikan menjadi tak hingga. Di sini satu nilai dari limit X mendekati tak hingga dari 1. Tetap 1. Kemudian dikurangi dengan 2 bagi dengan X. Setiap ada X-nya yang masih ada SH, maka hasilnya adalah 0. Hingga 2 bagi 1 sehingga dikurangi dengan 0. 1 kurangi dengan 0 per yang ada S-nya. Terus akar 0 tambah dengan ini ada X, L semuanya. Maka akar 0 sehingga sama dengan 1 kurangi 0. Jelas 1 per ini mata 0. 1 dibagi 0. Hasilnya adalah eh, hasilnya adalah tes Ya, eh, setelah ekspor tertinggi yang masih ada X0 sehingga 10 per 1 0 per 00 sama dengan 10 sama dengan tak hingga karena 1 bagi 0 adalah tak hingga. Next. Baik, kita langsung lanjut ke contoh soal berikutnya yang dimana dia ini berbentuk pembagian. Limit X mendekati tak hingga di sini dengan 2X per X dikurang 1. Sama dengan seperti yang dijelaskan sebelumnya, eh, setiap suku atau variabel lah, setiap variabel kita melihat pangkat tertingginya. Jadi di sini kan variabelnya yaitu X. Nah, X ini pangkat tertingginya yaitu 1. Maka semua suku yang ada di sini dibagi dengan X itu sendiri. Jadi limit X mendekati tak hingga dengan di sini 2X per X per X di X per X dikurangi 1 per X. Jadi semua sukunya dibagi dengan X. Lanjut, karena di sini 2X per X ini bisa kita coret. Jadi hasilnya di bawah ini sisa 2. Terus per X. Karena ini variabel yang sama, jadi bisa kita coret hasilnya yaitu 1. Lalu yang ini karena kita tidak bisa apa-apakan, jadi kita turunkan saja ke bawah. Oke, karena kita sudah dapat nilai yang bisa dibilang nilai ini tidak bisa lagi diapa-apakan, maka kita substitusikan nilai X ini menjadi tak hingga. Karena nilai tak hingga itu kita tidak ketahui, karena nilai tak hingga itu nilai yang besar lah. Kita tidak ketahui nilainya berapa, jadi di sini X-nya itu kita ganti dengan 0. Jadi X per di sini X 1 kurang 1 per 0. 0. Karena 1 per 0 itu 0, maka di sini juga hasilnya itu 0. Jadi 2 per 1 dikurang 0.
1 dikurang 0, 1. Hasilnya 2 per 1 yaitu 2. Next. Next. Oke, kita lanjut ke sebelumnya. Nah, kita lanjut ke contoh soal ketiga. Bisa kita lihat di soal di atas. Bukan sebelum. Nah, bisa kita lihat di soal di atas. Di sini variabelnya sama, yaitu variabel variabel X. Namun, karena di sini pangkat tertingginya yaitu dengan 4, maka semua suku yang ada di sini, mau itu pembilang dan penyebut, semuanya dibagi X per 4. Jadi kita tulis limit X mendekati tak hingga menjadi 2X per 2 per X pangkat 4 dikurangi 3X per X pangkat 4 ditambah 2X per 2, per X pangkat 4 per X pangkat 4 per X pangkat 4 dikurangi 3X per 2 dikurang X pangkat 4 dikurang 7 per X pangkat 4. Nah, di sini ada X per 2 dengan X per 4. Jika kita menemukan soal seperti ini, maka eh, kita bisa langsung kurangkan pangkatnya saja. Jadi di sini 4 dikurang 2 yaitu 2. Habis itu di sini kan ada 1, cuman tidak ditulis. Jadi 3 dikurang 1 hasilnya 2. Habis itu 4 dikurang 1 hasilnya 3. Nih. Setelah kita dapat nilai ini, yang di bawah sama. Karena ini nilainya sama, di mana X pangkat 4 per X pangkat 4. Jadi ini kita bisa coret. Hasilnya itu 1. Dan juga 3X pangkat 2 per X pangkat 4 ini bisa kita tuliskan dengan 3 per X pangkat 2 dikurang 7. Ini ditulis ulang karena sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Lanjut, karena nilai ini sudah final lah namanya, sudah tidak bisa kita ganggu gugat, maka kita langsung substitusikan nilai X-nya menjadi tak hingga. Jadi di sini kita ganti tak hingga, terus sini kita ganti tak hingga, di sini juga kita ganti tak hingga. Jadi semua variabel X kita ubah menjadi tak hingga. Karena nilai tak hingga itu 0, maka 2 per 0 per tak hingga itu sama dengan 0. 3 per tak hingga itu 0. Terus ditambah 2, 2 per tak hingga itu hasilnya 0. Jadi ini 1 kita turunkan. 3 per X pangkat 2 hasilnya 0. Dan 7 per X pangkat 4 hasilnya 0. Sama dengan 0 per 1 hasilnya 0. Mengapa tadi yang kita ambil itu pangkat tertinggi? Karena bisa kita ketahui bahwa nilai tak hingga itu tidak memiliki batas. Jadi kita mengambil pangkat tertingginya saja dikarenakan misal contoh X-nya itu sama dengan, kita misalkan ya, X-nya itu sama dengan 2.
ya kan? Nah, 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 itu bisa kita ketahui kalau 2 pangkat 4 itu nilainya lebih besar daripada 2 pangkat 2. Makanya kenapa kita ambil pangkat tertingginya saja. Seperti itu. Next. Oke, kesimpulannya yaitu jika kita ingin mengerjakan soal-soal seperti itu, maka kita harus fokus pada pangkat tertingginya saja. Karena itu yang paling mempengaruhi saat X itu mendekati tak hingga. Yang kedua, gunakan pembagian suku atau koefisien jika bentuknya itu rumit. Dan yang ketiga itu jangan takut menyederhanakan. Karena ini sangat penting. Terkadang kita itu ketika ketemu dengan soal, kita itu stres duluan. Maka dari itu, sebelum kita stres duluan, mending kita kerjakan apa yang kita ketahui dulu. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Kalau memang sudah tidak bisa kita sederhanakan, baru kita substitusikan. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan terkait macam-macam grafik limit. Oke, untuk grafik limit sendiri itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada grafik fungsi kontinu, yang kedua kemudian ada grafik dengan diskontinuitas titik, kemudian ada grafik dengan diskontinuitas lompatan, kemudian yang terakhir ada grafik dengan asimtot vertikal. Baik, itulah tadi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 4. Semoga atas presentasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita semua, khususnya pada materi fungsi dan limit. Saya juga ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan pada saat presentasi. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.